Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dalam acara Webinar Awam World Kidney Day 2025. Saya ingin menyapa para peserta yang saat ini hadir baik secara daring maupun hadir secara luring. Bapak dan Ibu yang berbahagia, World Kidney Day atau Hari Ginjal Sedunia diperingati setiap tahun untuk meningkatkan kesadaran global akan pentingnya menjaga kesehatan ginjal. Peringatan ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat mengenai tanda-tanda penyakit ginjal lebih awal serta mendorong pemeriksaan rutin untuk mencegah kerusakan ginjal lebih lanjut. Dipersembahkan oleh National Kidney Foundation, NKF Indonesia. Mari kita mulai webinar awam World Kidney Day 2025. Sesi ini akan dimoderatori oleh Dr. I Gusti Ngurah Agung Tresna Erawan SPPD KGH, Staf Divisi Ginjal Hipertensi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Rumah Sakit Prof. Ngurah Denpasar, yang saat ini menjabat sebagai Ketua Bidang Humas PB Pernefri. Kita berikan tepuk tangan yang meriah, Dr. I Gusti Ngurah Agung Tresna. Dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Raja Medina selaku MC. Pada hari ini seperti yang disampaikan oleh Mbak Raja Medina, kita akan bergabung bersama pemirsa, rekan-rekan, teman-teman yang sudah bergabung baik daring maupun luring dalam acara webinar awam yang dalam rangka pelaksanaan memperingati Hari Ginjal Sedunia 2025, di mana pada pelaksanaan tahun ini kita mengambil tema dengan temanya Are You Kidney Okay? Detect Early, Protect Kidney Health. Atau dalam bahasa Indonesianya kita sudah terjemahkan dengan tema Sehatkah ginjal Anda? Deteksi segera, lindungi ginjal kita. Baik, tidak berlama-lama kita akan segera memulai acara webinar awam ini. Untuk itu kita akan mulai dengan sambutan. Yang pertama dari sambutan Ketua Umum PB Pernefri kepada Dr. Pringgo Digdo Nugroho SPPD KGH. Waktu dan tempat kami persilahkan. Yang saya hormati Ketua Umum National Kidney Foundation Indonesia, Bapak Komisaris Jenderal Purnawirawan Dr. Andes Suhardi Alyus, yang saya hormati para Dewan Penasehat NKF Indonesia, Dewan Pembina dan Dewan Pengawas NKF Indonesia, yang saya hormati para guru besar, senior, teman sejawat, dan juga yang saya banggakan para peserta webinar awam Hari Ginjal Sedunia di sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita dapat berkumpul secara luring di Sekretariat NKF Indonesia dan daring dalam rangka memperingati Hari Ginjal Sedunia 2025 melalui webinar ini. Tahun ini tema yang kita usung adalah Sehatkah ginjal Anda? Deteksi segera, lindungi ginjal kita. Tema ini mengingatkan kita bahwa kesehatan ginjal bukan hanya tanggung jawab tenaga medis, tetapi juga masyarakat luas. Kesadaran akan pentingnya deteksi dini dapat membantu mencegah penyakit ginjal kronik yang seringkali terabaikan hingga mencapai tahap lanjut atau gagal ginjal. Webinar ini diselenggarakan oleh NKF Indonesia bersama Pernefri sebagai bagian dari upaya edukasi kepada masyarakat. Hari ini kita akan mendapatkan wawasan berharga dari para pakar mengenai pentingnya screening dini penyakit ginjal pada dewasa,
pola diet sehat untuk mencegah penyakit ginjal, serta faktor risiko dan screening penyakit ginjal pada anak. Kami berharap bahwa sesi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih luas kepada masyarakat tentang bagaimana menjaga kesehatan ginjal sejak dini, serta mendorong langkah-langkah preventif yang lebih baik. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam menjalankan acara ini. Semoga diskusi hari ini bermanfaat dan semakin meningkatkan kesadaran kita semua akan pentingnya kesehatan ginjal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Kami ucapkan kepada Dr. Pringgo untuk sambutan Ketua Umum PB Pernefri. Untuk selanjutnya kami mengundang untuk sambutan kedua dari Ketua Umum NKF Indonesia. Untuk itu kami undang Bapak Komjen Polisi Purnawirawan Dr. Andes Soehardi Alius MH untuk dapat memberikan sambutannya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ketua Dewan Penasihat serta seluruh anggota Dewan Penasihat NKF Indonesia yang sudah hadir, Bapak Ketua Dewan Pembina beserta seluruh anggota Dewan Pembina NKF Indonesia, Bapak Ketua Dewan Pengawas beserta seluruh anggota Dewan Pengawas NKF Indonesia, Bapak Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Nefrologi Indonesia, para guru besar, dan narasumber webinar yang sudah hadir secara offline maupun online dalam kegiatan hari ini, seluruh peserta webinar serta hadirin undangan sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas berkat dan rahmat-Nya serta ridho-Nya, sehingga pada hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat dapat bersama-sama hadir pada acara webinar Kesehatan Ginjal Awam dalam rangka Hari Ginjal Sedunia atau World Kidney Day 2025. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang kesehatan ginjal. Para hadirin yang saya hormati, National Kidney Foundation atau NKF Indonesia adalah suatu yayasan yang berfokus pada masyarakat yang mana salah satu tujuan NKF Indonesia didirikan adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kesehatan ginjal dalam rangka mencegah dan mengobati gangguan dan penyakit ginjal yang ada dalam masyarakat. NKF Indonesia didirikan oleh para pakar penyakit ginjal. Indonesia bekerja sama dengan para tokoh nasional dengan tujuan utama meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang kesehatan ginjal, memperluas akses pencegahan dan deteksi dini penyakit ginjal kronis atau PGK, memberikan dukungan dan layanan yang lebih baik bagi pasien ginjal, mendorong penelitian serta inovasi dalam pengobatan dan pencegahan PGK, dan mengadvokasi kebijakan yang berpihak pada kesehatan ginjal masyarakat Indonesia. Dalam rangka kegiatan hari ini, Ginjal Sedunia ini, NKF ini bekerja sama dengan pengurus besar Perhimpunan Nefrologi Indonesia pada acara Puncak WKD 2025 sore hari ini, melaksanakan kegiatan webinar Kesehatan Ginjal Awam dengan judul Screening dan Deteksi Dini Penyakit Ginjal. Para hadirin sekalian yang kami hormati, saya selaku Ketua Umum Pengurus NKF Indonesia sangat mengapresiasi kegiatan webinar ini sebagai upaya peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang kesehatan ginjal. Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang pertama kepada Ketua Umum PB Pernefri, Bapak Dr. Pringgo, beserta staf dan panitia yang telah dengan semangat menyiapkan kegiatan webinar ini. Kedua, para narasumber dan jajaran PB Pernefri atas dukungan terselenggaranya kegiatan webinar ini. Kepada seluruh peserta webinar, atas kesediaannya mengikuti kegiatan ini dengan harapan kiranya dapat mengikuti kegiatan dengan semangat dan sungguh-sungguh, dan dapat menyerap sebanyak-banyak ilmu dan pengetahuan tentang kesehatan ginjal yang akan kita bahas pada sore hari ini. Hadirin yang berbahagia, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingannya kepada kita sekalian dalam melaksanakan tugas pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam Om, Santi, Santi, Santi Om. Salam. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Soehardi untuk sambutan yang sudah diberikan. Baik, tidak untuk berlama-lama, kita akan menuju ke acara berikutnya, yaitu acara webinar awam. Kalau kita melihat dari Zoom di sini, kita udah lihat hampir seratusan orang sudah bergabung. Ya, masih di awal, jadi kepada seluruh hadirin yang sudah bergabung secara daring, jangan lupa untuk segera dikirimkan linknya kepada teman sejawat, handai taulan, dan juga mungkin rekan atau keluarga yang memang membutuhkan dan juga ingin bergabung dalam acara ini. Silahkan di-share sebanyak-banyaknya. Kami masih menunggu karena mumpung masih belum dimulai semuanya ya. Jadi kita hari ini akan menghadirkan tiga orang narasumber. Yang pertama tentu saja kita akan menghadirkan Dr. Pringgo Digdo. Dalam hal ini beliau akan berbicara tentang screening dan deteksi dini penyakit ginjal pada dewasa. Kemudian salah satu profesor idola kami yang bergabung dari Makassar, Prof. Nini, Prof. Hairani. Apa kabar, Prof? Sehat ya, Prof? Cantik sekali dari layar. Ya, sehat. Sehat, Prof ya. Baik, hari ini Prof Nini akan memberikan kita tentang diet sehat untuk mencegah penyakit ginjal. Jadi untuk teman-teman ataupun sejawat yang mungkin bergabung dengan kita, jangan lupa ini nanti Prof ahlinya di bidang diet. Nanti beliau akan memberikan bukan kuliah ya, mungkin ilmu buat kita semua, bekal untuk tentang diet sehat untuk mencegah penyakit ginjal. Tidak lupa kita juga akan menghadirkan narasumber ketiga, yaitu Dr. Eka Laksmi Hidayati, spesialis anak konsultan. Beliau akan bergabung juga nanti di sesi yang ketiga, akan menjelaskan sedikit tentang faktor risiko dan screening penyakit ginjal pada anak. Baik, hadirin yang kami hormati, kemarin di tanggal 12 kita sudah melakukan press conference di Doubletree by Hilton dan dihadiri oleh banyak media untuk mendengungkan dan memberikan semangat awareness kepada masyarakat tentang penyakit ginjal ini. Dan kami berharap dengan pada hari ini, di hari puncaknya, yaitu di setiap hari Kamis minggu kedua di bulan Maret, jadi setiap tahunnya akan berbeda-beda tanggal pelaksanaan daripada WKD ini. Jadi kalau hari ini tanggal 13, mungkin di tahun depan ada di tanggal 14 Maret, demikian ya. Jadi pada hari ini kita akan melanjutkan dan memperingati Hari Ginjal Sedunia dengan melaksanakan 3 webinar ini. Baik, sudah siap ya semua? Oke, baik. Kita akan melanjutkan dengan webinar hari ini, webinar awam. Kami mengundang Dr. Pringgo Digdo Nugroho. Bisa ditampilkan slide beliau. Ya, Dr. Pringgo Digdo Nugroho, SPPD KGH. Beliau lulus sebagai spesialis penyakit dalam di Universitas Indonesia pada tahun 2008, menyelesaikan pendidikan konsultan ginjal hipertensi di Universitas Indonesia juga pada tahun 2016, dan menyelesaikan pendidikan doktor di Universitas Indonesia pada tahun 2024. Saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Perhimpunan Nefrologi Indonesia atau Pernefri. Waktu dan tempat, Dr. Pringgo, kami persilahkan. Terima kasih Dr. Agung atas introduksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, di sore ini kita akan berdiskusi ya mengenai kesehatan ginjal. Saya mendapatkan tugas untuk menyampaikan mengenai pentingnya screening dan deteksi dini penyakit ginjal pada dewasa. Ya. Seperti tema Hari Ginjal Sedunia hari ini ya, di tahun ini, yaitu sehatkah ginjal Anda dan deteksi segera lindungi ginjal kita. Kita akan membahas mengenai hal tersebut. Sebelum memulai, beberapa hal tadi mengenai kesehatan ginjal, saya akan menyampaikan mengenai ginjal dan fungsinya. Ya, ginjal, kita dianugerahkan 2 buah ginjal, ya, kiri dan kanan, yang terletak di sisi kanan dan kiri dari tulang belakang, ya, di ruang
dinding belakang, dinding perut ya. Jadi di bagian perut itu ada dinding belakang dan disitulah terletak ginjal kita ya. Bentuknya seperti biji kacang merah dengan ukuran masing-masing sekitar 10-15 cm dengan berat kurang lebih 160 gram sebesar segenggam tangan ya, genggam tangan orang dewasa ya. Setiap individu normalnya memiliki 2 ginjal. Fakta yang penting dan menarik adalah bahwa seorang individu masih dapat hidup normal dengan 1 ginjal yang berfungsi baik ya. Contohnya adalah ada orang-orang yang lahir dengan hanya 1 ginjal ya. Nah, kita sebut single kidney, dan juga ada orang-orang yang mendonorkan ginjalnya sehingga hidup dengan 1 ginjal ya. Dan individu-individu ini, orang-orang ini masih hidup normal seperti orang dewasa, orang biasa ya. Ya, fungsi ginjal mempunyai beberapa fungsi yang penting, yaitu jelas alat ekskresi atau pengeluaran utama ya dari tubuh manusia. Lalu ini untuk membuang sisa hasil metabolisme tubuh ya. Selain itu, ginjal juga mempunyai fungsi mengendalikan keseimbangan air, elektrolit, dan mineral dalam tubuh. Ginjal juga mempunyai fungsi hormonal, yaitu memproduksi hormon, yaitu hormon yang mengatur produksi sel darah merah, ya, hormon eritropoietin. Juga hormon yang mengatur tekanan darah, ya, yaitu hormon termasuk golongan sistem renin, angiotensin, aldosteron, ya, dan juga hormon yang memproduksi vitamin D untuk kesehatan tulang, yaitu kalsitriol. Ya. Jadi kita lihat bahwa ginjal mempunyai fungsi yang penting dan vital ya. Ya, ini adalah gambaran anatomi dari ginjal dan juga aliran darah di ginjal ya. Kita lihat bahwa ginjal dialiri darah dari arteri renalis ya, dia akan masuk dan di sini akan terjadi proses tadi, fungsi-fungsi tadi, khususnya fungsi pembuangan ada fungsi filtrasi, dan darah akan meninggalkan ginjal melalui vena renalis, dan di situ setelah dilakukan filtrasi akan terproduksi urin ya melalui sistem pembuangan yang luar biasa ya di ginjal ya, sehingga akan terbentuklah urin dan akan keluar melalui saluran kemih ya. Ya, di sini ada ureter yang akan ke kandung kemih dan akhirnya kita berkemih. Selain itu, saluran-saluran di ginjal itu bukan seperti saluran selang yang statis atau pasif ya. Ternyata saluran yang sangat mikroskopik ya, sebenarnya ini digambarkan diperbesar dengan bentuk seperti ini, itu bisa melakukan penyerapan ya, pembuangan, absorpsi, penyerapan atau pembuangan, pengeluaran, sekresi zat-zat yang dibutuhkan atau tidak dibutuhkan. Jadi yang tidak dibutuhkan akan dibuang oleh ginjal atau disekresi atau diekskresi, namun yang dibutuhkan akan diabsorpsi melalui saluran yang ada di ginjal ini ya, kita sebut tubulus. Dan di tiap-tiap bagian dari saluran ini ternyata fungsi penyerapan dan pembuangan itu berbeda. Zat-zat khusus di tiap-tiap bagian itu diserap, di zat lain dibuang, dan juga di setiap bagian ini ya, bagian sepertiga awal, sepertiga tengah, dan sepertiga akhir ini berbeda-beda. Luar biasa memang ciptaan Tuhan Yang Maha Esa ini. Ya, ini adalah gambaran fungsi dari ginjal yang tadi memproduksi hormon eritropoietin, ya, hormon renin membantu regulasi tekanan darah, eritropoietin mengatur produksi sel darah merah, dan kalsitriol untuk kesehatan tulang. Ya. Jadi kalau fungsi ginjal kita terganggu atau terjadi gagal ginjal,
ya, itu akan terjadi gangguan ini, ya. Jadi bukan hanya penumpukan cairan, air atau racun, tapi akan juga terjadi gangguan tekanan darah bisa tinggi, ya. Lalu gangguan pembentukan sel darah merah, pasien-pasien dengan gagal ginjal akan anemia, HB-nya turun, ya, sel darah merah rendah, dan juga gangguan dari produksi kalsitriol, akan terjadi penurunan kalsium di awal dan bisa juga sampai tinggi pada tahap lanjut, ya, dan menyebabkan gangguan tulang. Setelah kita mengetahui mengenai ginjal yang sehat, fungsi ginjal tadi, mengenal fungsi ginjal kita akan membahas mengenai penyakit ginjal dan penyebabnya. Penyakit ginjal adalah suatu keadaan di mana ginjal tidak berfungsi sebagaimana mestinya, ya. Dapat bersifat akut dan kronik. Akut artinya adalah awal, ya, tidak lama, ya, atau jangka pendek. Kronik jangka panjang, ya, atau sudah lama, ya. Misalnya biasanya lebih dari 3 bulan kalau kita sebut kronik. Aliran darah ke ginjal berkurang, ini bisa menyebabkan gangguan ginjal, ya, yaitu ginjal kekurangan oksigen dan rusak, ya. Selain itu, ginjal juga bisa rusak karena infeksi, obat-obatan dan zat kimia, dan penyebab gangguan ginjal yang lain juga bisa ada gangguan aliran dari urin yang terhambat, ya, karena misalnya batu atau tumor. Ya, apa gejala penyakit ginjal? Ya, perlu saya ingatkan bahwa apa yang akan saya sebutkan ini, gejala-gejala ini terjadi apabila fungsi ginjal tinggal mendekati 10%, ya. Ya, tapi kalau fungsi ginjal sudah ada penyakit ginjal tapi fungsi ginjal masih sekitar 30-50%, gitu, ya, itu belum ada gejala-gejala seperti ini, ya. Jadi itulah pentingnya screening dan deteksi dini, ya. Apabila penyakit ginjal sudah lanjut, ya, atau sampai gagal ginjal, akan terjadi jumlah urin yang sedikit, ya. Lalu terjadi gangguan tadi karena keseimbangan elektrolit diatur oleh ginjal, ya. Terjadi gangguan keasaman dan basa di carian tubuh, ya. Lalu juga bisa terjadi akibat dari paparan bahan kimia atau trauma. Ya, ini adalah gejala-gejala penyakit ginjal juga yang lainnya, ya, yaitu tadi karena fungsi hormonal tadi mengatur tekanan darah, akan terjadi tekanan darah tinggi, terjadi perubahan frekuensi buang air kecil tadi lebih sedikit, ya. Bisa terdapat perubahan dari urin kita, terdapat darah di urin atau ada albumin, ya, bisa terlihat seperti berbusa banyak, ya, sering lemas, sakit kepala, bengkak, ya, kita lihat biasanya di kaki, kita lihat ditekan dia akan masuk tetapi tidak keluar lagi, ini tanda-tanda adanya bengkak, ya. Sesak kalau kelebihan cairan berlanjut sehingga akan memberatkan kerja paru dan jantung menjadi sesak. Mual muntah apabila toksin yang tidak bisa dikeluarkan karena ginjal yang sakit atau gagal ginjal itu bisa menyebabkan mual dan muntah. Nafsu akan menurun dan juga bisa kulit kering dan gatal. Sekali lagi, ini terjadi apabila fungsi ginjal sudah mendekati gagal ginjal atau sekitar 10-20% dari ginjal normal, ya. Jadi sebagian besar penyakit ginjal seringnya tidak bergejala. Selain gejala, kita juga harus mengetahui mengenai komplikasi yang terjadi akibat penyakit ginjal, ya. Akibat penyakit ginjal kronik bisa terjadi penyakit hipertensi, penyakit kardiovaskuler, ya, jantung, ya, ini, dan pembuluh darah, stroke, ya, dan kematian terbanyak akibat penyakit ginjal kronik biasanya berhubungan dengan penyakit kardiovaskular ini. Bisa terjadi anemia, gangguan mineral dan tulang, retensi garam dan air, asidosis, yaitu di mana keadaan keasaman di dalam tubuh sangat asam, ya, yang bisa mengganggu fungsi-fungsi organ yang lain, dan juga sindrom uremia, ini suatu
keadaan di mana terjadi gejala-gejala akibat bertumpuknya toksin yang tidak bisa dikeluarkan oleh ginjal yang kita sebut toksin uremia, dan sindromnya gejalanya kita sebut sindrom uremia. Selain penyakit ginjal dan gejalanya tadi, kita juga harus mengenali faktor risiko penyakit ginjal, ya, karena ini adalah untuk pencegahan primer kita harus mengetahui faktor risikonya supaya tidak terjadi penyakit ginjal. Secara garis besar dibagi dua faktor risiko, yaitu faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi atau tidak dapat diubah, ya, kita tidak bisa obati, misalnya usia, ya, kita tidak bisa menurunkan, memperpanjang usia, ya. Lalu juga kelahiran prematur, ini juga salah satu faktor risiko, ya. Lalu riwayat keluarga, ya, keluarga yang menderita penyakit ginjal, ini juga satu faktor risiko yang kita nggak bisa ubah karena itu terjadi pada keluarga kita, kadang-kadang orang tua atau saudara. Lalu penyakit ginjal bawaan, penyakit ginjal yang sudah didapatkan sejak lahir. Namun kita ada juga faktor risiko yang dimodifikasi. Ya, faktor risiko inilah yang bisa kita modifikasi, kita bisa obati, kita bisa ubah untuk bisa menghindari penyakit ginjal, yaitu hipertensi, ya. Penyakit darah tinggi ini kita bisa modifikasi, kita bisa obati. Kalau tekanan darah yang tinggi itu bisa kita kendalikan dengan obat dan perubahan gaya hidup, ini bisa mencegah penyakit ginjal. Begitu pula diabetes, ya. Diabetes kalau kita bisa obati sehingga gula darah terkendali, terkontrol, ini juga bisa mengurangi resiko penyakit ginjal. Obesitas, ya, dan juga toksin, ya, yang bisa merusak ginjal, yang kita sebut nefrotoksin, ya, misal obat-obatan yang bisa merusak ginjal, ya, biasanya salah satunya adalah obat-obat nyeri yang sering bisa diberi bebas, ya, biasanya kadang-kadang masyarakat, ya, pegal-pegal sedikit gitu, ya, meminum obat bebas yang ini kita bisa menyebabkan penyakit ginjal. Ya, bagaimana tips untuk mencegah penyakit ginjal kronik? Kita ketahui bahwa pencegahan itu secara garis besar dibagi 3. Pencegahan primer, yaitu pada orang-orang yang sehat, ya, belum ada gejala, ya, ini kita sebut pencegahan primer, belum sakit, ya, jadi kita cegah untuk tidak sakit, namanya dengan langkah-langkah namanya promosi kesehatan, ya. Jadi orang-orang yang berisiko namun belum menderita penyakit ginjal, tadi misalnya hipertensi baru diketahui, nah ini kita cegah supaya tidak menderita penyakit ginjal kronik, ya. Yang kedua adalah pencegahan sekunder, yaitu orang-orang yang sudah menderita tapi masih tahap awal, dan kita ini bisa cegah untuk bisa penyakitnya berlanjut menjadi berat atau menuju ke gagal ginjal, ya. Jadi baru terdiagnosis, dan ini langkahnya adalah deteksi dini dan terapi awal. Ini akan bermanfaat untuk mencegah gagal ginjal dan juga pengobatan pengganti ginjal, ya, yang kita ketahui terdiri dari dialisis dan transplantasi ginjal yang akan memakan biaya yang besar, ya. Lalu yang ketiga adalah pencegahan tersier, ya, di mana ini ditujukan pada memang yang sudah menderita penyakit ginjal, ya, supaya tidak terjadi perburukan atau misalnya tidak terjadi komplikasi, ya, tidak terjadi mortalitas, ya, kematian, ya, yaitu dengan menurunkan resiko disabilitas atau kecacatan dan juga dilakukan rehabilitasi. Ya, pencegahan primer yang penting yang diketahui oleh masyarakat di ginjal ini kita kenal dengan nama 8 Golden Rules, ya, atau apa ya kalau di Indonesia kan yang enak itu 8 perilaku emas, ya, untuk penyakit ginjal atau kesehatan ginjal, ya. Ini adalah bagian dari pencegahan primer. Yang pertama adalah karena tadi seringnya tidak bergejala, jadi kita harus atau masyarakat harus melakukan pemeriksa kesehatan, memeriksakan diri, ya. Jadi kita harus cek fungsi ginjal secara berkala ke dokter. Yang kedua, aktivitas fisik, yaitu dengan cara tetap aktif, olahraga, aktivitas fisik secara teratur, ya.
Yang ketiga adalah mengendalikan tekanan darah, ya. Deteksi, kenali, periksa tekanan darah kita, lalu dikendalikan kalau memang tinggi. Yang keempat adalah stop merokok dan minum alkohol. Yang kelima, kita ketahui kadar gula darah dan dikendalikan kadar gula darahnya. Yang keenam, menghindari konsumsi obat-obatan yang berbahaya yang bisa mengganggu ginjal, yang biasanya merupakan obat bebas, kadang-kadang obat yang dibeli di warung, ya. Itu kita harus hindari. Yang ketujuh adalah makan makanan bergizi dan seimbang, ya. Jangan berlebihan di salah satu komponennya, bisa berlebihan di karbohidrat bisa menyebabkan obesitas atau gula darah, ya, diabetes, ya. Atau juga tidak boleh berlebihan di misalnya di lemak dan protein, yang terlalu berlebihan juga tidak dianjurkan. Yang terakhir adalah mencukupi kebutuhan cairan dengan minum air cukup, ya. Secara umum disarankan 2 liter per hari pada orang dewasa, tapi secara khusus tiap-tiap orang nanti dengan umur misalnya atau ada kondisi penyakit tertentu akan berbeda kebutuhan atau kecukupan cairannya. Ya, untuk periksa kesehatan cek fungsi ginjal secara berkala, ya, biasanya untuk melakukan pemeriksaan fungsi ginjal kita melakukan pemeriksaan darah, ya, yaitu pemeriksaan sederhana darah, memeriksa kreatinin, ya, untuk diketahui estimasi laju filtrasi glomerulus. Lalu yang kedua periksa urin, ya, dengan untuk mengetahui adakah albumin atau protein di urin yang seharusnya tidak ada, ya. Jadi akan ada, kalau positif di albumin atau protein atau bisa diukur secara kuantitatif, itu kita bisa mengetahui bahwa ada kerusakan ginjal. Ya, jadi 2 pemeriksaan ini, yaitu pemeriksaan darah yang sederhana juga pemeriksaan urin yang sederhana, sebenarnya bisa mengetahui kesehatan ginjal kita. Ya, aktivitas fisik penting, baik secara umum untuk kesehatan keseluruhan, kesehatan kardiovaskular, jantung, dan juga kesehatan ginjal. Ya, mulai dari jogging, berenang, jalan kaki, dan kita memperbanyak langkah kita setiap harinya, bersepeda, senam, ini semua bermanfaat untuk menjaga kesehatan ginjal. Mengendalikan tekanan darah untuk masyarakat atau orang-orang yang menderita tekanan darah tinggi atau hipertensi, ya, ini juga bisa dilakukan dengan perubahan gaya hidup, ya, mulai olahraga tadi, ya, seminggu 5 kali 30 menit, dianjurkan memang 150 menit seminggu, ya, mengikuti anjuran dokter untuk meminum obat hipertensi. Dan yang ada mitos yang berkembang di masyarakat yang sering membuat pasien tidak mau minum obat, yaitu obat-obat hipertensi memang diminum rutin, teratur. Ini dikatakan bisa menyebabkan gagal ginjal. Ya, itu adalah tidak tepat, ya. Itu adalah mitos saja. Justru tekanan darah yang tinggi yang tidak terkendali itu yang bisa merusak ginjal dan menyebabkan gagal ginjal. Mengurangi stres, kita mengelola stres dengan baik, ini juga bisa mengendalikan tekanan darah. Kurangi konsumsi garam, ya. Dianjurkan dalam sehari kurang dari 1 sendok teh. Yang terakhir adalah mengurangi makanan lemak jenuh, kolesterol, ya. Dan secara khusus ada yang disebut dietary approach to stop hypertension, suatu diet untuk mengurangi tekanan darah tinggi atau hipertensi yang secara umum memperbanyak buah dan sayuran dan mengurangi lemak jenuh, ya. Mengingatkan waktu, Dr. Pringgo. Ya, terima kasih. Berikutnya adalah mengendalikan gula darah. Jadi yang menderita diabetes dikendalikan dengan diet yang baik, kurangi makanan mengandung tinggi gula, bukan hanya yang manis tapi juga yang karbohidrat, ya. Dianjurkan untuk minum obat-obatan secara teratur, perbanyak makanan berserat, buah dan sayur-sayuran. Stop merokok dan alkohol. Ini juga alkohol itu
zat yang difiltrasi oleh ginjal dan bisa menyebabkan kerusakan di ginjal. Merokok dapat membuat pembuluh darah menjadi kaku dan menyempit sehingga aliran darah ginjal akan berkurang. Dan untuk deteksi dini penyakit ginjal tadi adalah seperti langkah pertama melakukan pemeriksaan, ya. Biasanya dilakukan pada orang-orang yang berisiko tinggi tadi, yang punya risiko yaitu hipertensi, diabetes, penyakit kardiovaskuler, kegemukan, dan riwayat penyakit ginjal dalam keluarga. Ini adalah faktor risiko utama. Namun juga ada faktor risiko lain, ya. Misalnya ada penyakit ginjal terkait kehamilan, penyakit autoimun, ya, atau stres panas, ya, heat stress, ya, pajanan panas yang berlebihan, ya, atau infeksi yang spesifik seperti hepatitis B, hepatitis C, HIV. Tadi sudah disebutkan bahwa pemeriksaan tadi dari pemeriksaan tes darah sederhana dan tes urin, namun kita juga bisa dengan pengukuran tekanan darah, karena tadi adalah tekanan darah yang tinggi adalah suatu gejala dari penyakit ginjal, pengukuran indeks massa tubuh, dan pada pemeriksaan laboratorium bisa diperlukan, bisa diperiksa mengenai glukosa darah. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Pringgo untuk paparannya pertama tentang screening dan deteksi dini penyakit ginjal pada dewasa. Baik, kami akan beralih pada narasumber kedua. Kami mengundang Profesor Dr. Hairani Rashid, MS SPPD KGH SPGK yang sudah bergabung dengan kita jauh-jauh dari Makassar. Prof. Hairani Rashid, beliau menyelesaikan konsultan ginjal hipertensi di Kolegium IPD pada tahun 2011, menyelesaikan pendidikan doktor di Universitas Hasanuddin di tahun 2012 dan mendapatkan gelar sebagai guru besar penyakit dalam di Universitas Hasanuddin pada tahun 2017. Saat ini beliau jabatan dan organisasi beliau ada sebagai guru besar tentu saja di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin dan juga sebagai koordinator wilayah Pernefri Sulawesi Selatan. Kita sudah banyak mengenal Prof. Nini, ya, beliau akrab disapa demikian. Prof. Nini, apa kabar Prof? Dari Makassar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Prof ya. Baik Prof, silakan Prof, waktu dan tempat 15 menit Ya, Prof, silakan. izin saya share ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tentunya kepada NKF dan Pernefri. Saya mendapat tugas membawakan mengenai diet sehat mencegah penyakit ginjal. Diet sehat mencegah penyakit ginjal. Saya memulai dengan definisi dari diet sehat. Sebelum kita masuk bersama-sama mendengarkan mengenai diet apa saja yang kita pakai untuk mencegah penyakit ginjal. Jadi istilah diet sehat atau kita kenal sebagai healthy diet sebenarnya sudah dikenal sejak tahun 70-an. Pengetahuan tentang hubungan antara pola makan, kesehatan, dan risiko penyakit, terutama penyakit kronis akibat gaya hidup. Sehingga orang-orang sudah tahu makan apa untuk menjadi sehat. Pola makan yang sehat itu berarti pola makan yang membantu mencapai kesehatan yang optimal dan meminimalkan resiko penyakit kronis. Dan saat ini sebenarnya telah banyak panduan dalam memilih makanan. Panduan-panduan inilah yang dapat mengantar kita tentunya khususnya kepada masyarakat awam tentang bagaimana memilih makanan yang dapat meningkatkan kesehatan dan membantu mencegah penyakit. Golden Rule of Health seperti yang tadi kata Dr. Pringgo, sebenarnya beberapa prinsip yang harus dijalankan. Kita harus makan dengan porsi seimbang. Konsumsi makanan yang bisa mencakup karbohidrat, protein, dan pastikan bahwa ada proporsi untuk sayur, buah dengan sumber-sumber karbohidrat dan protein yang cukup seimbang. Yang kedua, kita harus terbiasa memilih makanan beragam. Usahakan tidak memilih hanya satu jenis bahan makanan. Yang ketiga, kita diminta untuk konsumsi banyak sayur dan buah sepanjang tidak mempunyai kontraindikasi. Karena kita ketahui bahwa sayur dan buah
itu mempunyai serat yang tinggi, vitamin dan mineral. Maka cobalah untuk mengkonsumsi 5 porsi buah dan sayur setiap hari. Hal yang lainnya adalah selalu kita diajar untuk membatasi konsumsi gula dan garam. Gula berlebih dapat menyebabkan masalah seperti diabetes, sementara garam beresiko untuk meningkatkan tekanan darah tinggi dan akhirnya akan berisiko mengalami penyakit kardiovaskuler. Kalau dipersempit lagi, maka karbohidrat yang dianjurkan tentulah karbohidrat yang kompleks seperti nasi merah, roti gandum, atau kentang dibandingkan karbohidrat olahan seperti nasi putih atau pasta yang biasa. Jadi, hal-hal inilah yang mengantar seseorang untuk bisa mengkonsumsi makanan yang sehat. Sebaiknya kita menghindari makanan olahan, makanan yang diproses atau siap saji seringkali mengandung bahan pengawet dan garam yang berlebihan. Kemudian, minum air yang cukup. Artinya, pastikan tubuh terhidrasi dengan baik. Rata-rata, sepanjang tidak ada pembatasan cairan karena penyakitnya, maka kita diminta meminum 8 gelas per hari atau mungkin lebih tergantung aktivitas dan kebutuhan tubuh kita. Itulah yang dikatakan sebagai aturan-aturan emas bagaimana cara kita mencapai kesehatan yang optimal. Yang lainnya juga adalah mengontrol ukuran atau porsi. Berapa banyak yang harus kita makan, tidak berlebihan. Bahkan kalau menganut Nabi Muhammad dikatakan bahwa berhentilah makan sebelum kenyang. Artinya kita harus mengatur porsi yang harus kita makan untuk menghindari makanan yang berlebihan. Kemudian kita makan secara teratur dan jangan pernah melewatkan waktu makanan utama. Serta tentunya kita harus jaga keseimbangan antara kalori yang masuk dan kalori yang keluar. Pastikan kalori yang dikonsumsi sesuai dengan tingkat aktivitas fisik Anda. Jika Anda tidak terlalu aktif, maka konsumsilah kalori lebih sedikit untuk menghindari tentunya penumpukan lemak yang akan membuat konsekuensi obesitas pada seseorang. Di Indonesia juga punya banyak pakem-pakem yang digunakan untuk mengantar kita bagaimana bisa hidup sehat, bagaimana makan makanan yang sehat. Salah satu 2 di antara yang saya gunakan adalah do or don't sehat sampai tua. Do-nya adalah makan sayur atau buah 400 gram 5 porsi sehari. Aktivitas fisik seperti yang tadi telah diterangkan oleh Dr. Pringgo, stop merokok ataupun terpapar asap atau residu rokok, stop alkohol, jaga berat badan ideal. Seperti tadi yang saya katakan harus menjaga apa yang masuk dan apa yang keluar. Serta cek berkala tekanan darah, gula darah, dan indeks massa tubuh. Dan donnya adalah tidak meminum manis yang berlebihan, mie instan mengandung garam yang tinggi. Jangan mengkonsumsi lebih dari 1 bungkus per hari. Gorengan tidak dianjurkan berlebihan. Malas gerak itu juga sangat dihindari. Rokok, alkohol, dan jangan sampai melebihi dengan berat badan ideal kita. Istilah cerdik yang diterapkan oleh Kemenkes adalah cek kesehatan rutin, enyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet yang seimbang, istirahat yang cukup, dan kelola stres adalah usaha-usaha yang digaungkan oleh pemerintah agar semuanya dapat hidup dengan sehat. Tentunya dengan tujuan selain hidup sehat, kita dapat mencegah penyakit, termasuk mencegah kita dari penyakit ginjal. Ada satu pola makan yang terkenal sejak tahun 1993. Sebenarnya pola ini dianjurkan pada orang-orang diabetes, tetapi akhirnya berlaku secara umum yang diperkenalkan di satu negara Afrika Selatan yang bernama Zimbabwe oleh salah satu ahli yang bernama Kasim Mazwi. Beliau mengatakan bahwa sebenarnya konsep memilih makanan dan berapa yang harus kita makan cukup dengan menggunakan tangan kita, yaitu Zimbabwe hand jive. Apa itu? Karbohidrat. Kita harus makan tidak lebih dari 1 genggam seperti nasi atau kentang. Protein
sebesar telapak tangan kita dan ketebalan jari seperti tebal jari kelingking. Sayur-sayuran diserahkan dengan menyerahkan contoh 2 tangan, 2 telapak tangan, artinya kita bebas memakan. Sedangkan lemak hanya pada sebatas ibu jari kita. Dan itulah yang menjadi standar terbanyak untuk mengkonsumsi lemak. Sehingga dikatakan bahwa kontrol porsi adalah hal yang mengantar kita bisa hidup sehat dengan jumlah zat gizi yang telah ditata dengan sederhana dengan menggunakan kepalan atau lebar dari tangan masing-masing. Seperti ini contohnya, bagaimana cakupan dari jumlah nasi yang harus kita makan, lemak yang harus kita makan, sayur yang dibiarkan dengan jumlah yang berlebih, serta tentunya protein. Dan ini adalah salah satu metode sederhana yang tidak hanya berlaku bagi pasien-pasien yang diabetes, tetapi mengantar kita untuk hidup yang lebih sehat. Diet sehat yang dilakukan tentunya untuk tubuh yang sehat. Ketika kita bicara mengenai tubuh yang sehat, maka kita akan bicara untuk seluruh organ tubuh yang ada pada tubuh manusia. Dan salah satunya adalah ginjal. Apakah ada yang spesifik untuk kita bisa atur untuk mencegah penyakit ginjal? Tugas saya adalah mengantar para peserta simposium awam pada sore hari ini untuk bisa mengenal bahwa bagaimana diet untuk mencegah penyakit ginjal. Ternyata untuk mencegah penyakit ginjal, kita harus mengetahui faktor resiko penyakit ginjal. Dan faktor resiko penyakit ginjal itu telah banyak diterangkan oleh pemateri pertama tadi. Maka saya akan mencoba tentunya untuk menjelaskan bagaimana diet sehat mencegah penyakit ginjal dan umumnya mengacu pada faktor resiko dari masing-masing kita. Secara umum, resiko penyakit ginjal bisa kita kelompokkan menjadi beberapa hal. Penyakit kardiometabolik seperti diabetes, obesitas, dan hipertensi yang akan berujung kepada penyakit kardiovaskuler. Resiko penyakit lainnya bisa karena penyakit ginjal terkait kehamilan, kongenital, malignansi atau keganasan, penyakit autoimun, infeksi, dan ini juga tadi telah diantar oleh pemateri yang pertama. Saya akan fokuskan untuk mengantar kepada para peserta simposium yang bagaimana untuk kita hindari agar kita tidak terkena diabetes, kita tidak terkena obesitas, tidak terkena hipertensi, sehingga tentunya itu yang menjadi faktor risiko untuk mengalami masalah pada ginjal. Kita mengenal 2 faktor risiko. Ada yang menjadi faktor risiko penyebab atau yang kita kenal sebagai inisiasi, dan ada yang menjadi faktor risiko perburukan. Coba kita lihat pada slide berikutnya. Apa yang dimaksud dengan faktor risiko penyebab? Karena dari data untuk menunjukkan faktor risiko penyebab, disitulah kita berangkat untuk hidup diet yang sehat untuk menghindari penyakit ginjal. Faktor inisiasi adalah salah satunya diabetes, hipertensi, ISK atau infeksi, dan toksisitas obat bisa menjadi faktor penyebab. Tapi ketika orang diabetes tidak terkontrol gula darahnya, orang hipertensi tidak terkontrol tekanan darahnya, orang yang obes tidak mampu menurunkan berat badan, maka hal-hal itulah yang disebut sebagai faktor-faktor yang memperburuk akhirnya penyakit ginjal yang disebabkan oleh faktor inisiasi tadi. Saya akan mencoba menampilkan contoh-contoh yang terbanyak yang akan saya hubungkan dengan diet yang bagaimana yang dapat kita jadikan sebagai diet mencegah penyakit ginjal. Maka penting bagi kita mengetahui bagaimana mencegah faktor resiko sebagai penyebab. Salah satu referensi atau daftar pustaka yang sangat menarik bagi saya adalah diterangkannya bahwa sejak seseorang mempunyai resiko mengalami penyakit ginjal kronik, maka diet dan intervensi gizi selalu menjadi prioritas untuk tidak berpindahnya orang-orang yang mempunyai faktor risiko menjadi
penyakit ginjal yang dini. Hingga pada akhirnya akan terjadi penurunan fungsi ginjal dan akhirnya pasien akan mengalami gagal ginjal. Saya mengambil contoh, ketika seseorang diketahui mempunyai faktor risiko, anggaplah yang bisa kita modifikasi, obesitas, diabetes, hipertensi. Apa yang disarankan? Dikatakan optimalkan kadar gula darah dengan diet. Weight loss bagi yang obesitas. Memang kalau perlu kita gunakan obat. Pastikan kita mengurangi jumlah garam dan makanan-makanan yang mengandung pengawet. Dan tingkatkan physical activity. Bagaimana kalau kita bisa menghindar dari kondisi-kondisi penyakit ginjal yang dini? Tetap juga makanan sangat-sangat berperan dengan kondisi tersebut. Maka wajarlah untuk tahun 2025 dengan tingginya peningkatan kejadian penyakit ginjal kronik, maka dikatakan early atau deteksi dini akan bisa memproteksi ginjal kita menjadi lebih sehat. Karena sudah terbukti dari semua penelitian-penelitian bahwa diet dan nutrisi merupakan salah satu intervensi yang dipakai untuk mencegah terjadinya penyakit ginjal mengacu pada faktor resiko. Kita lihat bagaimana tips dan trik menjaga ginjal tetap sehat. Sebenarnya sudah terangkum pada slide-slide sebelumnya. Minum air putih yang cukup, berolahraga secara teratur, pertahankan berat badan ideal. Kalau kita diabetes, kontrol gula darah. Kalau kita hipertensi, kontrol tekanan darah. Rutin melakukan pemeriksaan urin dan pemeriksaan darah untuk menentukan fungsi ginjal. Seperti apa yang telah dijelaskan oleh pemateri yang pertama tadi. Maka saya memberi contoh. Kalau dia adalah kontrol tekanan darah, maka pilihlah makanan-makanan yang sehat seperti buah dan sayur-sayuran. Kurangi asupan garam, pertahankan berat badan yang sehat, tingkatkan aktivitas fisik. Jangan merokok dengan dasar bahwa tembakau yang dikandung dapat merusak tentunya pembuluh darah dan mempercepat proses penumpukan plak. Dan yang terpenting adalah kelola stres dengan menarik nafas deep breath. Nafas yang dalam dan teratur akan bisa menurunkan level tekanan darah sekitar 10 mm Hg sampai dengan 15 mm Hg. Sehingga diharapkan mengelola stres salah satunya adalah dengan melakukan relaksasi atau teknik pernafasan. Bagaimana dengan kontrol gula? Jika kita adalah penderita diabetes yang merupakan faktor risiko untuk penyakit ginjal, maka kontrollah dengan diet. Turunkan berat badan. Kontrol gula darah tidak jauh berbeda dengan populasi umum. Olahraga secara kontinus, ritme, interval, progresif, dan endurance training dengan 3-4 kali seminggu. Juga dikatakan bahwa portion size adalah penentu dari tidak terkontrolnya gula darah seseorang dan mungkin saja pada populasi yang masih normal yang belum mengalami penyakit gula oleh karena porsi yang berlebihan sehingga suatu saat mengalami peningkatan kadar gula. Jadi bukan apa yang kamu makan, tetapi porsinya yang harus kita bisa jaga. Bagaimana untuk diet diabetes mellitus secara umum? Kita mengenal ada istilah 3J. Jenis, jumlah, dan jadwal makan. Jenis makanan yang utama dapat kita konsumsi sesuai dengan konsep piring makan model T. Apa yang dimaksud dengan konsep piring makan model T adalah bentuknya seperti ini. Jadi kita akan bisa memporsikan besaran makanan buah yang mengandung sayur dan buah-buahan dibandingkan dengan hanya makan makanan pokok yang mungkin hanya 1/4 piring ataupun lauk pauk yang setengah piring. Sedangkan buah dan sayur lebih banyak porsinya, yaitu sebesar setengah piring. Kemudian jadwal.
jadwal makan terdiri dari 3 kali makanan utama, maka 2-3 kali makanan selingan mengikuti prinsip porsi kecil. Begitu dengan jumlah makanan yang dikonsumsi harus disesuaikan dengan berat badan. Dan tentunya jika kita bisa bertemu untuk melakukan konseling gizi, maka tentunya hal itu menjadi lebih baik dibandingkan kita tidak melakukan konseling gizi. Izin Bagaimana Prof, dengan obesitas? mengingatkan waktu Apa Prof. yang harus kita lakukan? Tetap manajemen diet, modifikasi lifestyle, dan aktivitas fisik. Berat badan aktual harus kita turunkan menjadi berat badan ideal bagi orang yang gemuk. Pedomannya jelas, yaitu cek ginjal kita seperti apa yang telah dipaparkan oleh pemateri pertama, bahwa pentingnya melakukan cek fungsi ginjal secara berkala, cek tekanan darah, cek indeks massa tubuh, cek dan cek beberapa hal lain lagi yang telah diutarakan tadi. Maka pilihannya adalah eat to life or life to eat untuk bisa mencapai kesehatan ginjal kita atau ginjal yang sehat. Tinggal kita yang memilih. Kita eat to live or live to eat. Kira-kira itu yang dapat saya sampaikan sebagai tips dan trik bagaimana kita mencegah penyakit ginjal yang sangat bergantung kepada faktor-faktor resiko yang harus dikontrol dengan cara mengatur diet. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Nini sudah memaparkan kita dengan sangat jelas tentang diet sehat untuk mencegah penyakit ginjal. Kita akan berlanjut untuk paparan ketiga. Untuk itu kami mengundang kepada Dr. Eka Laksmi Hidayati, spesialis anak konsultan. Beliau hari ini akan memaparkan tentang faktor risiko dan screening penyakit ginjal pada anak. Cukup menarik pada hari ini. Terima kasih Dr. Eka sudah bersiap. Saya izin menyampaikan kurikulum vitae beliau, Dr. Eka Laksmi Hidayati, spesialis anak konsultan. Beliau menyelesaikan pendidikan konsultan nefrologi anak di Universitas Indonesia pada tahun 2011 dan menyelesaikan pendidikan doktoral di Universitas Indonesia juga pada tahun 2024. Saat ini Dr. Eka menjabat sebagai Ketua Divisi Nefrologi Anak KSM Ilmu Kesehatan Anak FKUI RSCM dari 2021 sampai dengan sekarang. Baik, Dr. Eka, waktu dan tempat kami persilahkan, Dok. Terima kasih Dr. Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya sore ini bisa menyampaikan topik mengenai penyakit ginjal pada anak ya dalam rangka World Kidney Day 2025. Jadi banyak orang yang belum mengetahui atau kadang-kadang terheran-heran dengan pasien dengan anak itu kok ternyata bisa mengalami juga penyakit ginjal yang serius. Saya akan memaparkan tentang faktor resiko dan kemudian screeningnya. Ini adalah yang ingin saya paparkan, tetapi terima kasih pada Dr. Pringgo sudah memaparkan banyak yang sama sehingga nanti kita bisa lebih berfokus. Saya akan lebih lama memaparkan untuk yang khusus pada anak. Jadi untuk yang ginjal normal tadi sudah dipaparkan Dr. Pringgo, ini tadi ada 2 seperti ini bentuknya. Kemudian fungsi juga sudah dipaparkan oleh Dr. Pringgo, kita bisa lewatkan ini. Nah, jenis penyakit ginjal pada anak secara umum sebetulnya sama dengan dewasa ya. Jadi ada yang akut itu artinya terjadi mendadak dalam waktu singkat dan gejalanya jelas. Karena dia timbulnya mendadak maka biasanya terjadi pada anak yang sebelumnya sehat, tapi kemudian tiba-tiba mengalami gejala penyakit ginjal. Kemudian untuk yang kronik itu terjadinya perlahan-lahan. Definisinya adalah kalau sudah lebih dari 3 bulan maka itu disebut sebagai kronik ya. Di awal dapat tanpa gejala sehingga itulah pentingnya kita harus mewaspadai dan melakukan screening. Untuk yang akut itu dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama sebetulnya ginjalnya tidak mengalami penyakit, tetapi aliran darah ke ginjal berkurang. Biasanya terjadi karena tubuh kekurangan cairan. Di negara seperti Indonesia, yang sering penyebabnya adalah penyakit infeksi di saluran pencernaan, yaitu diare dan muntah. Banyak anak-anak yang mengalami diare yang berat, yang kemudian mengalami kekurangan cairan yang juga berat sehingga
itu menyebabkan gagal ginjal yang akut ya, gangguan ginjal akut. Kemudian bisa juga terjadi pada kondisi perdarahan. Perdarahan bisa yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, misalnya demam berdarah. Perdarahannya terjadi di dalam tubuh tetapi kemudian akan terjadi kekurangan cairan di pembuluh darah yang menyebabkan aliran ginjal juga berkurang. Juga bisa terjadi pada misalnya luka bakar yang luas karena biasanya akan banyak cairan yang keluar karena tidak ada perlindungan kulit, maka sebetulnya tubuh juga akan mengalami kekurangan cairan. Itu adalah kelompok pertama yang aliran ginjalnya berkurang. Kemudian kelompok yang kedua adalah kelainannya pada ginjal itu sendiri. Umumnya yang sering menjadi penyebab adalah radang ginjal atau kita sebut sebagai glomerulonefritis ya bahasa kedokterannya. Tapi umumnya dokter akan menyebutkan sebagai peradangan di ginjal. Kemudian yang ketiga yang menyebabkan juga gangguan ginjal akut adalah sumbatan aliran urin. Jadi sebetulnya di awal itu ginjalnya tidak ada masalah, tetapi karena urin yang diproduksi oleh ginjal itu tidak bisa keluar, misalnya pada tumor yang menekan saluran kemih. Kalau pada anak batu itu jarang, apalagi batu yang sampai besar biasanya itu jarang, sehingga umumnya sumbatan aliran urin itu lebih pada kelainan di luar ginjal atau di luar saluran kemih, biasanya tumor di perut yang kemudian menekan ke saluran kemih. Kemudian kalau kita lihat untuk gangguan ginjal kronik atau kita sebut penyakit ginjal kronik atau PGK, itu pada anak penyebabnya sangat berbeda dengan dewasa. Kalau pada dewasa tadi disebutkan oleh dua pemateri sebelumnya bahwa yang sering adalah hipertensi dan diabetes, maka kalau pada anak penyebabnya justru yang dua itu jarang. Yang sering adalah kelainan bawaan bentuk ginjal. Kelainan bawaan ini yang kita sebut sebagai kelainan kongenital. Jadi anak-anak yang lahir dengan misalnya ginjalnya dua-duanya kecil atau ginjalnya hanya terbentuk satu atau ada kista-kista yang banyak di ginjalnya, itu menjadi penyebab utama anak-anak di bawah 5 tahun yang mengalami penyakit ginjal kronik. Kemudian bisa juga kelainan pada proses berkemih. Ini bisa juga merupakan kelainan bawaan atau kongenital, tapi bisa juga didapat. Kalau yang dari kongenital biasanya itu karena ada kelainan di tulang belakang, karena persarafan kita itu yang untuk ke saluran kemih akan melewati tulang belakang, maka ketika seorang anak lahir dengan kelainan tulang belakang, misalnya ada benjolan di tulang belakangnya, itu akan menyebabkan proses berkemihnya terganggu. Artinya dia tidak bisa menahan berkemih atau justru berkemihnya seperti basah terus gitu ya. Jadi tidak proses berkemih yang normal. Bisa juga ini didapat yaitu pada kelainan persarafan, misalnya pada peradangan saraf yang terjadi pada anak-anak yang sudah besar. Kemudian kelainan lain yang didapat misalnya kebocoran protein melalui ginjal, kita sebut sebagai sindrom nefrotik penyakitnya. Kemudian radang ginjal yang kronik dan bisa juga penyakit imunologi. Yang tersering yang mungkin banyak orang yang tahu adalah lupus ya. Lupus itu bisa menyerang ginjal dan menyebabkan penyakit ginjal kronik. Kemudian kalau kita lihat tadi disebutkan bahwa bisa terjadi sampai gagal ginjal. Sebetulnya kita gagal ginjal itu yang kronik bukan terjadi mendadak. Tadi disebutkan bahwa di awal bisa dia tidak bergejala. Kenapa? Karena kita sudah mengkategorikan berdasarkan fungsi ginjalnya. Kalau misalnya di awal dia sebetulnya fungsi ginjalnya masih normal. Kemudian menjadi stadium 2 itu penurunan ringan. Kemudian stadium 3 ada penurunan ringan sedang dan sedang berat ya. Kemudian yang stadium 4 itu penurunan yang berat dan stadium 5 itu gagal ginjal. Kita biasanya baru bisa melihat jelas gejalanya bila pasien itu sudah ada di penurunan yang sedang berat. Jadi yang stadium 3 akhir atau stadium 4. Kalau di awal-awal seringkali tidak bergejala atau gejalanya akan sesuai dengan penyakit dasarnya. Jadi kalau anak-anak dengan kelainan bentuk, maka misalnya dia akan sering infeksi seperti itu. Kita lihat, nah ini contohnya kelainan bentuk ginjal.
kalau ginjal yang normal itu bagian pengumpul urinnya biasanya seperti kuncup seperti ini, kecil-kecil, tetapi kalau dia ada sumbatan, kalau ada sumbatan di saluran yang menuju ke saluran kemih, maka saluran di atasnya dari ginjal menuju ke kandung kemih itu akan melebar seperti ini. Bagaimana kita mendeteksinya, kelainan-kelainan bentuk ini? Biasanya kita bisa mendeteksi dari USG. Banyak kelainan seperti ini yang sudah bisa dideteksi sejak janin. Jadi ketika USG kehamilan di 3 bulan terakhir itu bila kelainannya berat sudah bisa dideteksi. Sehingga dokter kandungan biasanya berkoordinasi dengan dokter anak untuk kemudian segera memberikan tata laksana ketika bayinya lahir. Bisa juga pelebaran seperti ini yang terjadi karena kemudian terjadi infeksi. Jadi di dalam saluran pengumpul urin ini kemudian terjadi seperti nanah ya. Jadi nanti akan secara keluhannya buang air kecilnya atau urinnya akan berwarna putih seperti susu. Nah, seberapa besar sih gangguan ginjal pada anak? Tidak besar kalau dibandingkan dengan dewasa. Angkanya jauh lebih kecil daripada angka penyakit ginjal kronik pada dewasa. Tetapi karena terjadi pada masa anak, maka akan menyebabkan gangguan pada banyak hal. Tumbuh kembang akan terganggu, anak tidak akan bisa tumbuh secara optimal. Sehingga itulah kita penting untuk bisa mendeteksi dini kelainan ini. Bagaimana di Indonesia, kita juga sudah berusaha mengumpulkan datanya, tidak sebanyak pada dewasa. Pada tahun 2017 itu secara umum sebetulnya anak yang menjalani terapi pengganti ginjal, yaitu terapi pengganti ginjal itu yang menjalani cuci darah itu hanya sedikit, tetapi mungkin ini belum optimal karena belum dikumpulkan untuk seluruh rumah sakit ya. Jadi ini hanya dikumpulkan di rumah sakit yang ada dokter ginjal anak pada waktu itu di 14 rumah sakit. Memang karena masalah pada gagal ginjal pada anak ini tidak banyak, jadi tidak semua rumah sakit menyediakan fasilitas untuk tata laksana penyakit ginjal yang berat pada anak. Nah, ini juga sama besaran masalah di Indonesia. Selama ini kita sudah bisa mengerjakan transplantasi, jadi sampai 2024 ini transplantasi di Indonesia sudah dijalankan di anak sebanyak 41 anak. Kemudian ini tadi penyebab yang sebetulnya juga sudah saya sampaikan, tetapi secara umum kalau dia kurang dari 5 tahun penyebab terseringnya adalah kelainan kongenital, artinya penyakit-penyakit yang dibawa sejak lahir. Sementara kalau di atas 5 tahun penyebab terseringnya adalah gangguan pada fungsi penyaringan ginjal. Kemudian ada juga kelainan kongenital tetapi porsinya sudah lebih kecil bila di atas 5 tahun baru ditemukan. Kemudian apa sih gejalanya? Kalau kita melihat seperti ini gejalanya bengkaknya itu harus simetris. Itu biasanya adalah kelainan karena ginjal. Selain simetris di kaki juga dia biasanya akan menyebabkan bengkak di wajah, juga simetris itu di biasanya kelopak mata yang sangat jelas. Kemudian juga bisa menyebabkan pembesaran pada perut, jadi perutnya juga bengkak karena berisi cairan. Mengapa terjadi bengkak? Karena kita tahu ginjal itu fungsinya untuk mengeluarkan cairan, maka ketika ada masalah di ginjal seringkali ginjal tidak berfungsi dengan baik dalam mengeluarkan cairan sehingga bisa menyebabkan bengkak. Kemudian bisa juga terjadi perubahan warna urin, bisa urinnya berwarna coklat atau kemerahan. Ini menandakan adanya darah dalam urin, baik secara kasat mata bisa kita lihat ataupun secara kasat mata tidak terlihat, tetapi ketika kita periksakan di laboratorium di mikroskop itu akan terlihat bahwa sebetulnya ada darah di dalam urinnya. Kemudian bisa juga gejalanya berupa urin yang keruh. Ini karena ada peningkatan jumlah sel darah putih, biasanya terjadi urin keruh ini kalau ada infeksi pada ginjal atau saluran kemih. Kemudian gejala yang lain adalah urin yang berbusa. Biasanya urin berbusa ini karena peningkatan pengeluaran protein melalui urin.
kemudian urin yang berkurang jumlahnya, jadi produksi urin yang kurang dari 1 mili per kilogram berat badan per jam itu menandakan bahwa urin berkurang untuk anak ya. Ini adalah nilai normal pada anak. Kemudian tekanan darah tinggi. Nah, tekanan darah tinggi ini juga bisa terjadi pada anak, dan pada anak umumnya hipertensi itu berkaitan dengan adanya kelainan ginjal. Jadi pada anak yang kita temukan hipertensi, biasanya kita harus melakukan pemeriksaan secara menyeluruh fungsi ginjalnya. Jadi urinnya diperiksa, kemudian laboratorium fungsi ginjal juga diperiksa. Apalagi gejalanya yaitu gangguan pertumbuhan. Jadi anak terlihat lebih pendek biasanya dibandingkan dengan anak-anak yang sebaya. Kemudian juga terjadi pucat atau anemia. Kemudian juga terjadi kelainan tulang, dapat terjadi tulangnya bengkok seperti ini. Jadi sering kali juga kami itu mendapatkan pasien yang dirujuk dari bedah, karena pasien dengan kelainan tulang seperti ini pasti berpikir bahwa dia harus berobat ke dokter bedah tulang. Nah, ternyata pasien setelah diperiksa urin fungsi ginjalnya tinggi. Jadi juga harus diketahui bahwa kelainan tulang seperti ini bisa penyebabnya adalah kelainan ginjal. Kemudian bisa juga sesak. Mengapa sesak? Karena ada penumpukan cairan. Tadi cairannya ada yang menumpuk di yang terlihat oleh secara kasat mata, ada juga yang tidak terlihat, yaitu sebetulnya menumpuk di paru sehingga menyebabkan sesak. Kemudian pemeriksaan apa yang dibutuhkan? Nah, kita pada kondisi kelainan ginjal pada anak, kita harus melakukan pemeriksaan darah, kemudian fungsi ginjal, kemudian juga elektrolit itu garam-garam jadi natrium, kalium, kalsium itu pengeluarannya, keseimbangannya di dalam tubuh diperankan oleh ginjal sehingga kita harus melakukan pemeriksaan. Kemudian juga pemeriksaan urin. Seringkali kita harus juga melakukan pemeriksaan pencitraan. Yang paling mudah dan tersedia di seluruh Indonesia adalah USG. Kadang-kadang kita perlu melakukan pemeriksaan yang lebih tinggi seperti CT scan atau MRI, dan bila diperlukan kita juga bisa melakukan biopsi ginjal untuk mendeteksi diagnosis secara akurat. Gangguan ginjal ini terutama pada anak ya, dampaknya itu tidak hanya pada anaknya, dan juga untuk anaknya dampak psikososialnya juga sangat besar, juga emosional dan juga finansial, karena tentu ini butuh biaya yang lebih besar, juga mengganggu kehidupan keluarganya karena harus mendampingi anak. Anak itu tentunya tidak mandiri ya, jadi dalam hal terapi, dalam hal pengobatan semuanya harus tergantung pada keluarganya, dan itu akan mengganggu juga aktivitas keluarga. Kemudian ini angka harapan hidup ya. Biasanya memang angka harapan hidupnya menjadi jauh lebih rendah dibandingkan dengan anak-anak normal. Resiko untuk terjadi kematian gagal ginjal itu lebih tinggi karena banyak komplikasinya. Kemudian apa saja faktor resiko gangguan ginjal akut? Ini yang akut dahulu. Jadi penyakit yang menyebabkan kondisi dehidrasi atau kekurangan cairan, yaitu diare, muntah, demam berdarah, dengue, kemudian perdarahan dan luka bakar yang luas. Kemudian juga sumbatan saluran kemih. Kemudian pada anak yang sakit berat atau kritis di rumah sakit itu juga dapat mengalami komplikasi gangguan ginjal akut, jadi pada infeksi berat. Kemudian anak-anak yang sesudah menjalani operasi jantung. Kemudian pada penyakit autoimun yang awal, dan pada anak yang mengalami hipertensi. Sementara untuk yang penyakit ginjal kronik itu resikonya adalah riwayat keluarga dengan penyakit ginjal polikistik atau penyakit ginjal genetik lain, kemudian infeksi saluran kemih yang berulang, dan kemudian kelainan bawaan struktur atau bentuk ginjal. Jadi kalau kita sudah mengetahui sejak kecil, sejak bayi ada kelainan bawaan, artinya adalah kelompok yang berisiko. Kemudian ketika lahir, berat lahirnya rendah, kemudian riwayat gagal ginjal akut, jadi ini akan menjadi faktor resiko untuk terjadinya kronik ya, artinya bisa memanjang menjadi lebih dari 3 bulan dan menjadi menetap. Kemudian penyakit autoimun yang lanjut yang mungkin respon terhadap pengobatannya kurang baik, dan kemudian hipertensi ini juga menyebabkan penyakit ginjal kronik pada anak.
Kemudian diabetes mellitus ini meskipun sedikit tapi bisa ada pada anak. Angkanya jauh lebih kecil dibandingkan dengan dewasa. Nah, bagaimana cara kita mendeteksi dini? Tentu kita harus mengenali faktor risiko yang tadi sudah saya sebutkan, dan kita harus mengenali gejala gangguan ginjal pada anak. Pada kelompok yang beresiko, kita harus melakukan screening secara berkala. Screeningnya itu apa? Screeningnya berupa pemeriksaan tekanan darah. Jadi kita mendeteksi dini hipertensi dan kemudian melakukan pemeriksaan urin. Bagaimana pencegahannya? Kita harus mencegah paparan yang menyebabkan gangguan ginjal, mencegah dehidrasi. Pada saat diare dan muntah-muntah atau ada pengeluaran cairan yang berlebihan lainnya, kita harus segera memberikan pertolongan, tindakan yang cepat dan tepat untuk penyakit ginjal, dan kemudian mendeteksi dini hipertensi dan diabetes pada anak. Kemudian pencegahan sekunder, yaitu pada anak yang sudah mengalami penyakit ginjal, maka kita perlu memberikan terapi obat. Perlu diperhatikan bahwa obat-obat yang diberikan oleh dokter itu harus dikonsumsi secara teratur. Tadi juga sudah disinggung oleh Dr. Pringgo bahwa obat-obat ini bisa berlangsung lama, harus diminum bahkan mungkin seumur hidup kalau sudah mengalami penyakit ginjal kronik, karena kronik ini artinya seumur hidup ya. Jadi jangan menganggap bahwa pemahaman bahwa obat itu menyebabkan penyakit ginjal itu salah. Justru yang menyebabkan penyakit ginjal itu adalah penyakit dasarnya. Kalau kita tidak bisa mengobati, maka penyakit dasarnya akan terus berjalan. Kemudian pencegahan tersier itu bila sudah terjadi penyakit ginjal yang kronik, maka kita harus mencegah komplikasi. Pencegahan tersier itu bisa penanganan terhadap hipertensi, anemia, dan kemudian kebocoran protein melalui ginjal, dan harus melakukan pengobatan dan kontrol teratur. Ini saya berikan contoh bahwa pada anak-anak tuh bisa juga menjalani cuci darah ya, dilakukan rutin gitu, pasien harus ke rumah sakit. Ini adalah metode cuci darah yang dengan mesin. Kemudian kita juga punya metode yang dengan cuci darah yang melalui rongga perut. Itu juga bisa dilakukan pada anak, dan pada anak idealnya memang yang dilakukan adalah yang metode dengan perut ini, membran di perut. Kemudian ini adalah transplantasi ginjal, juga bisa dilakukan pada pasien anak. Ya, sebagai penutup saya ingin menyampaikan bahwa anak pun dapat mengalami gangguan ginjal kronik bahkan sampai tahap gagal ginjal, dan deteksi gangguan ginjal kronik pada anak secara dini ini sangat penting untuk mengurangi angka kesakitan dan kematian, dan kerjasama yang baik dan aktif antara orang tua dan dokter itu penting untuk menunjang perawatan dan terapi pada anak dengan gangguan ginjal kronik. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Eka untuk paparannya yang sangat menarik ya, tentang mengupas tuntas tentang ternyata gagal ginjal juga banyak pada anak-anak. Nah, pada hari ini kita sudah berkumpul kembali kepada seluruh narasumber. Ada Dr. Pringgo, Dr. Eka yang sudah berkumpul di studio, dan juga Dr. Prof. Hairani yang dari Makassar langsung. Kita coba lihat apakah ada pertanyaan-pertanyaan dari audiens yang sudah masuk ke dalam pertanyaan di Zoom. Waduh, cukup kecil ya. Boleh saya lihat sedikit. Baik, ini dari Anonymous ya. Ini masih malu-malu sepertinya. Kita lihat yang bisa. Baik, saya baca dulu ya. Hai dok, izin tanya, jika kadar kreatinin di angka 4,4, apakah diperbolehkan minum air mineral yang mengandung pH tinggi? Baik, seperti Mia. Oke, saya sebutkan brandnya ya. Dan apakah kadar kreatinin di angka tersebut sudah diharuskan melakukan hemodialisis atau cuci darah? Mungkin ini tidak disebutkan umur pasien umur berapa ya, tapi boleh saya arahkan ini dulu kepada Dr. Pringgo, dok. 4,4. pH tinggi ini kan lagi banyak marak ya dok ya di store terdekat. Silakan dok. Iya, terima kasih atas pertanyaannya ya. Jadi pertanyaannya apakah diperbolehkan ya? Ya, ini tergantung tujuannya ya kan kita apakah hanya untuk
konsumsi untuk memenuhi kebutuhan cairan, ya jelas diperbolehkan kalau hanya untuk memenuhi kebutuhan cairannya. Tapi kan mungkin ini ada tujuannya ya, untuk memperbaiki atau menurunkan kreatinin misalnya gitu ya. Kadang-kadang dijanjikan minuman dengan pH tertentu bisa menurunkan kreatinin. Nah, itu belum ada bukti ilmiahnya ya. Jadi cairan yang mengandung pH tinggi mungkin bisa mempengaruhi keasaman dalam darah mungkin ya, bisa sehingga tidak terlalu asam, itu bisa dan mempunyai efek baik mungkin ya. Tapi kita harus lihat kalau untuk pengobatan mengurangi kreatinin itu diperlukan penelitian ya, apakah sudah ada studi secara ilmiah yang bisa membuktikan bahwa itu bermanfaat untuk mengatasi gangguan ginjal misalnya ya, atau penurunan kreatinin. Jadi tapi jelas kalau angka kreatinin yang tinggi ini sudah berlangsung, ya kita sebut tadi di diskusi penyakit kronik ya, sudah berlangsung lama, lebih dari 3 bulan. Lalu juga ada penyakit penyebabnya tadi ya, yang paling sering tadi hipertensi, diabetes, ini karena ada hipertensi juga, ini sudah jelas ini menunjukkan bahwa ada penyakit ginjal kronik ya. Jadi yang tidak bisa disembuhkan tapi bisa dikendalikan ya. Tapi kalau sudah jatuh ke gagal ginjal memang memerlukan terapi pengganti ginjal. Yang di sini lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu HD ya, hemodialisis ya. Nah, apakah kadar kreatinin di angka tersebut diharuskan HD? Untuk pertanyaan kedua ini tergantung dari kita sebenarnya bisa menghitung fungsi ginjalnya dari kreatinin ini ya. Ini kita dibutuhkan, tapi dibutuhkan data jenis kelamin, umur ya. Nanti biasanya kita bisa hitung fungsinya. Kalau yang kita sebut fungsinya ini sudah kurang dari 15, estimasi laju filtrasi glomerulus kurang dari 15, lalu disertai gejala ya. Misalnya udah ada gejala-gejala kelebihan cairan karena ginjal tidak bisa membuang cairan lagi gitu ya, sehingga kelebihan cairan tadi di diskusi kita ada bengkak ya di kaki atau sampai ke seluruh tubuh, misalnya perut membuncit karena cairan, juga sampai sesak karena cairan sudah sampai ke paru atau memberatkan paru, kerja paru dan jantung. Nah, ini diperlukan hemodialisis ya. Jadi kita harus menilai fungsi ginjalnya dari kreatinina ini, yaitu dengan mendapatkan nilai estimasi laju filtrasi glomerulus dan dilihat apakah ada gejala yang menyertai sebagai tanda-tanda ginjal pada pasien. Kalau ini ada estimasi laju filtrasi glomerulus kurang dari 15 dan ada gejala, ini kita lakukan hemodialisis. Atau kalau memang tidak ada gejala namun fungsi ginjal sudah rendah sekali ya, ada beberapa studi yang menuliskan kurang dari 8, ada yang kurang dari 5 ya. Kalau sudah rendah sekali ini, walaupun tanpa gejala juga merupakan indikasi untuk dilakukan hemodialisis. Demikian. Baik, terima kasih Dr. Pringgo. Cukup banyak pertanyaan yang masuk ke Zoom kita hari ini. Saya lanjutkan ke pertanyaan kedua. Mungkin ini ditujukan kepada Prof. Hairani. Prof, ada pertanyaan Prof. Untuk kerabat kami yang sedang cuci darah, diminta supaya makan seperti biasa, tapi konsumsi buah-buahannya hanya boleh pepaya, Prof. Dan pepaya ini harus direbus. Apakah benar demikian, Prof? Kemudian yang kedua, ada juga kebutuhan minum dianjurkan hanya 2 liter per hari. Apakah hanya air putih saja atau bolehkah minum teh atau kopi? Silakan Prof. Nini, mungkin ada Jadi bisa terima unmute kasih, dulu Prof. Agung. Tidak terdengar. Ya, untuk pertanyaan pertama, memang Cek, pada Prof. saat pasien sudah menjalani cuci darah, memang sebaiknya kita menganjurkan untuk makan Prof. seperti Nini, biasa. apakah Ya, baik? Sepertinya jadi ada gangguan sedikit ya untuk ya, jadi untuk pasien yang sudah cuci gangguan darah, audio dengan Prof. Hairani. Baik, halo, ada pertanyaan lain tuh yang menggelitik kemarin saat preskon. Jadi mungkin kepada Dr. Eka dan Dr. Pringgo juga. Jadi di TikTok sekarang lagi marak nih Dok, usia muda, usia remaja, mulai banyak adanya
gangguan ginjal. Pasien sudah gangguan ginjal di usia belasan sampai dengan usia 20-an itu sudah gangguan ginjal. Nah, pada pasien-pasien seperti ini, apa faktor-faktor yang bisa menyebabkan dan memperberat dan juga mungkin pencetusnya yang mungkin ini di usia persimpangan, anak-anak juga enggak, tapi di dewasa juga masih belum dewasa sekali. Jadi di usia remaja ini apakah ada isu-isu yang mungkin lagi marak, Dokter Eka atau Dokter Pringgo, silahkan. Ya, terima kasih. Jadi untuk penyebab penyakit ginjal pada anak seperti yang sudah saya sebutkan tuh tadi, memang banyak pertanyaan apakah pola makan, banyak makan makanan manis atau yang terlalu asin itu berpengaruh. Berpengaruhnya itu sebetulnya jangka panjang. Jadi kalau dia makan makanan yang katakanlah tidak memenuhi kriteria untuk kesehatan, artinya gulanya tinggi atau garamnya tinggi, maka dia tidak akan menyebabkan gagal ginjal secara langsung. Tapi dia akan melewati dahulu proses-proses bahwa dia akan menjadi obesitas, kemudian ada sindrom metabolik, artinya dia nanti menjadi diabetes. Tetapi tidak pernah orang itu makan gula banyak kemudian langsung menjadi gagal ginjal. Ke kondisi pada waktu beberapa tahun yang lalu ya 2022 ya, ketika waktu itu banyak anak-anak yang mengalami gagal ginjal akut, itu memang ada obat-obat yang mengalami cemaran gitu. Jadi memang ada cemaran yang kita bisa anggap sebagai toksin ya. Yaitu memang secara langsung cepat sekali menyebabkan gagal ginjal. Tetapi makanan-makanan yang normal, meskipun itu gulanya tinggi, harus melewati dahulu proses dia menjadi obesitas, menjadi penyakit gula, baru dia menyebabkan gagal ginjal. Mungkin anak-anak sekarang itu banyak yang obesitasnya di masa kecil. Nah, itu yang harus kita waspadai, sehingga penting untuk menjaga berat badan yang ideal sesuai dengan kurva pertumbuhan anak normal. Jadi jangan ingin membuat anak menjadi bulat gitu ya, lucu memang, tetapi sebetulnya secara kesehatan itu tidak sehat. Tetap saja itu obesitas yang beresiko untuk banyak penyakit. Baik, jangan menormalisasi gemoy ya, Dok Eka. Baik, Dokter Pringgo mungkin ada tambahan, Dok, untuk ini, Dok. Ya, menambahkan dari Dokter Eka bahwa memang pada pasien-pasien dewasa muda ya, kadang-kadang ada peralihan dari anak ke dewasa nih, kita memang juga mendapatkan pasien-pasien yang sudah gagal ginjal. Tadi Dokter Eka menyebutkan bahwa kalau melalui makanan atau minuman kebiasaan yang itu jangka panjang ya. Namun yang sering kita dapatkan adalah adanya penyakit-penyakit khusus memang ya sebagai penyebab gagal ginjal pada anak atau remaja yang jatuhnya jadi gagal ginjalnya di dewasa awal gitu ya. Jadi di dokter dewasa ini baru masuk ke dewasa, jadi perpindahan dari anak jatuh ke gagal ginjal. Nah, biasanya yang paling sering inflamasi ya atau peradangan pada ginjal ya, itu sering kita dapatkan ya. Jadi tandanya tadi gejala-gejala sudah disampaikan oleh Dokter Eka dan juga mirip juga dengan dewasa, ada bengkak ya, buang air kecil, ada perubahan di buang air kecil, keruh atau berdarah atau berbusa. Jadi gejala-gejala ini harus diperhatikan dan lakukan pemeriksaan kesehatan ginjal supaya mengetahui kondisi kesehatan ginjal kita. Baik, terima kasih Dr. Pringgo. Prof Hera nih bisa bergabung dengan kami, Prof? Iya, udah terdengar lagi suaranya, Prof. Iya, Prof. Prof, isu pepaya rebus, Prof. Silahkan, Prof. Ya. Untuk pertanyaan pertama, untuk pasien yang sudah cuci darah, jadi memang sebenarnya kalau sudah cuci darah, kita biasanya menganjurkan pasien makan seperti biasa, kembali seperti biasa, kemudian malah memfokuskan untuk jumlah protein lebih tinggi dari sebelum menjalani cuci darah. Kemudian pertanyaan tentang apakah hanya buah pepaya yang kemudian harus direbus, sebenarnya semua buah boleh dimakan sepanjang kita mempunyai data tentang berapa kadar kalium pasien. Sedangkan masalah direbus itu adalah salah satu cara untuk bisa meminimalkan kalium. Jadi ada beberapa cara, misalnya mencuci di air mengalir, mencuci pada air dingin, merendam dalam air dingin, merebus makanan atau buah-buahan tersebut karena menganggap bahwa air yang buah atau sayur yang direbus tersebut
tentunya akan membuang kalium. Jadi kalium yang larut itu ke dalam air selama proses perebusan. Setelah itu air rebusan dibuang, kemudian kita mengolah buah dan sayur tersebut dengan teknik-teknik yang lain, ataukah kita juga bisa menggunakan air yang banyak. Jadi model pemahaman yang mengatakan bahwa harus direbus itu adalah salah satu cara untuk meminimalkan kadar kalium pada pepaya, tapi tidak harus pada pepaya. Buah-buahan apapun juga kita bisa modelkan seperti itu. Kemudian pertanyaan kedua tentang kebutuhan minum air dianjurkan 2 liter per hari. Pada orang yang sehat dan mencegah juga tentunya berbagai penyakit, memang ginjal masih sehat, kita bisa minum kurang lebih 2 liter per hari, tetapi itu include untuk seluruh kebutuhan cairan. Anggaplah kalau kebutuhan cairan normal itu adalah sekitar 30 sampai 40 cc per kilogram berat badan. Jadi kalau berat badannya 40, kebutuhannya adalah 1.600, itu sama dengan 8 gelas. Jadi tergantung dari kebutuhan itu adalah berat badan dengan kebutuhan cairannya. Seperti itu. Sudah bisa masuk include teh ataupun kopi, apalagi saat ini kopi hitam tanpa gula dianggap merupakan antioksidan dan preventif terhadap penyakit-penyakit kardiovaskuler. Seperti itu Dokter Agung. Terima Nah, kasih. iya diluruskan ya Prof ya. Terima kasih Prof Nini. Jadi untuk pasien yang minum kopi nggak apa-apa ternyata minum kopi ya Prof ya. Baik, karena keterbatasan waktu kita pada hari ini masih banyak pertanyaan sebenarnya dan ada beberapa pertanyaan ya kan. Apakah materinya pemateri bisa di-share dan lain sebagainya? Tenang saja, rekaman Zoom pada hari ini kita akan tayangkan nanti di YouTube NKF Indonesia. Jadi jangan sampai apa ya nggak main-main ke YouTube kita. Nanti lihat, subscribe juga kalau boleh. Nah nanti di like juga dan perlu di-share juga kepada seluruh masyarakat maupun handetolan yang mungkin memerlukan informasi dan juga webinar ini untuk bisa meluruskan hal-hal yang mungkin beredar berupa mitos-mitos di masyarakat. Baik, webinar awam kali ini lebih banyak berbicara tentang deteksi dini dan tagline kita di tahun ini juga berbicara tentang deteksi dini bahwa screening itu sangat penting. Sekarang healthcare kita sudah berpindah dari namanya reactive healthcare yang bertindak ketika pasien sudah sakit, tapi kita sudah beranjak menuju ke proactive healthcare. Jadi screening salah satu hal yang harus dilakukan karena dengan screening kita bisa melakukan early detection, deteksi dini yang bisa memberikan banyak modalitas dan kesempatan kepada pasien untuk memilih berbagai macam atau lebih banyak pilihan untuk terapi. Dan yang paling penting dengan early detection kita juga bisa melakukan namanya prevention atau pencegahan sebelum sakit itu datang. Baik, demikian yang bisa kami tutup pada hari ini. Terima kasih untuk seluruh hampir seratusan lebih ya audiens yang sudah hadir pada bergabung secara daring di acara Zoom kali ini. Terima kasih kami ucapkan atas antusiasme dan seluruhnya pada narasumber yang sudah hadir. Kami tutup acara webinar online ini dan kami kembalikan lagi kepada MC. Kepada Mbak Raja Medina, waktu dan tempat kami persilahkan. Dr. Igusti Ngurah Agung Tresna Erawan, terima kasih pula kami ucapkan untuk narasumber yang sudah memberikan insight yang menarik tentunya Bapak dan Ibu. Dan harapannya tentu bisa bermanfaat untuk kita mengetahui lebih lanjut lagi mengenai kesehatan ginjal. Apresiasi pula kepada para hadirin yang telah antusias mengikuti webinar ini. Semoga ilmu pengetahuan yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk keberlangsungan kesehatan kita semua. Demikian rangkaian webinar awam World Kidney Day 2025. Kepada Bapak dan Ibu yang telah bergabung secara online, kami ucapkan terima kasih atas keterlibatan dan juga antusiasmenya. Dan mohon maaf apabila dalam pelaksanaannya terdapat berbagai kekurangan. Sampai bertemu di peringatan World Kidney Day berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.